Salam sejahtera pemirsa Pijar TV, senang sekali kita berjumpa dalam program Penolong yang Sepadan. Bersama saya Marta Yudano yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Apa kabarnya hari ini? Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak menyenangkan, karena pandemi atau persoalan yang kita hadapi, biarlah tidak menghalangi kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu kebaikan Tuhan tidak akan pernah dihalangi dan tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Pemirsa, suatu ketika ada dua anak kecil yang sedang berbicara, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Salah satu anak berkata begini, aduh aku gemes banget, aku kesel banget karena mamahku itu sukanya marah-marah. Teriak-teriak, kalau bicara nggak bisa pelan dan menyebalkan kalau dia ada di rumah. Nah, dia menceritakan bahwa mamanya seperti itu. Satu anak lagi berkata, mamaku baik-baik aja, kalau bicara menyenangkan, bahasanya juga menyenangkan, intonasinya juga menyenangkan. Wah, aku suka sekali kalau dia ada di rumah mendengarkan dia berbicara. Lalu kemudian datang lagi satu anak. Dan anak ini berkata begini, kalau ibuku beda, mamaku beda, kalau dia adalah seorang yang kalau ngomong pelan, tidak teriak-teriak, begitu ya. Jadi berbeda sama mamahnya anak yang pertama. Tetapi asal kamu tahu, di dalam pelan itu kalau dia berbicara kadang-kadang kata-katanya menusuk dan tajam. Dia bisa marah dengan nada yang pelan, dengan suara yang pelan, tetapi kata-katanya begitu sangat menyakitkan ketika didengar. Wah, rupanya ada berbagai macam orang ya, dengan berbagai tipe kalau dia sedang menyampaikan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu yang dia nggak suka. Ada yang meledak-meledak, ada yang tidak meledak-meledak, tapi kata-katanya pisau pun kalah tajam orang bilang. Nah, kalau kita perhatikan penolong yang sepadan, firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dari ayat ini saja kita belajar ya, jadi kalau ada orang marah sama kita tuh pertama kali mungkin kita mesti introspeksi diri kita. Jangan-jangan ada kata-kata pedas yang keluar dari mulut kita, bukan semata-mata karena kita marah sama kita. Ya. Nah, penolong yang sepadan kita tentunya tidak ingin seperti itu. Walaupun dengan nada yang tidak tinggi, dengan irama bicara yang lambat, tapi kalau kata-katanya pedas, saya percaya tidak banyak orang yang mau dekat kita. Karena orang akan berkata, wah sama ibu itu menyakitkan kata-katanya, padahal bicaranya pelan loh. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Kalau kita biasakan itu ada di rumah tangga kita, suami kita juga lama-lama tidak tahan sama kita. Anak-anak kita juga tidak tahan sama kita. Karena siapa yang mau dilukai? Siapa yang mau disakiti? Siapa yang juga mau emosinya terusik oleh kata-kata yang tidak menyenangkan tadi. Nah, untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kita para penolong yang sepadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak seperti pribadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah perhatikan, jangan ada luka batin, jangan ada luka di hati kita. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar yang pahit, bicara sesuatu di hati kita, ada luka, ada rasa sakit, ada kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, ya, ada kekesalan yang tersimpan di hati kita, luka, tepatnya luka, yang tidak pernah terobati, diabaikan begitu saja, dan bahkan tertumpuk dengan luka baru, luka baru, luka baru, dan luka baru. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, orang yang menyimpan luka akan cenderung melukai orang lain. Kenapa? Karena memang hanya itu yang dia punya di hatinya, sakit. Karena seseorang tidak akan mengeluarkan sesuatu yang dia tidak punya dalam kehidupannya. Nah, kalau yang ada di dalam kehidupan seseorang adalah luka,
rasa sakit, maka rasa sakit itulah yang akan dikeluarkan kepada orang lain, yang akan dibagikan kepada anggota keluarganya. Dan sakit itu menyakiti orang lain lagi. Tadi Alkitab berkata, akar pahit menimbulkan kerusuhan, akar pahit mencemarkan banyak orang. Nah, untuk itu jangan tunda-tunda atau jangan biarkan kalau ada kekesalan di hati berlarut berhari-hari. Ada kemarahan, kekecewaan berlarut berhari-hari. Bahkan suami istri saja diajarkan oleh firman Tuhan jangan sampai ya memendam amarah itu sampai matahari terbenam. Karena kalau sudah lewat 1 hari segala sesuatu memungkinkan terjadi. Dari marah jadi amarah, amarah jadi dendam, dendam jadi tindakan. Nah itu mengerikan sekali, berbahaya sekali pemirsa. Nah untuk itu mari, kalau hari ini kita jujur mengakui ya aku ada rasa sakit. Jangan sampai rasa sakit itu menyakiti orang yang lainnya lagi. Bereskan dengan Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Minta pengampunan, minta arahan Roh Kudus supaya kita bisa membenahi hal-hal yang harus dibenahi berkaitan dengan luka di hati kita. Hubungi para rohaniawan, hubungi para gembala, mentor kita, orang-orang rohani di sekitar kita untuk bisa menolong kita, mendoakan kita. Supaya luka hati itu tidak ada lagi dan kita tidak cenderung melukai orang lain. Yang berikutnya pemirsa penolong yang sepadan, ubah penghakiman menjadi sebuah nasihat. Kalau ada anak yang salah, kita akan cenderung berkata, kamu sih nggak belajar, kamu sih bodoh, kamu sih nggak mau nurut mama, kamu sih nggak mau dengar. Kamu memang dari dulunya seperti itu, kamu memang anak nggak tahu diuntung. Penghakiman yang keluar dalam kehidupan kita. Nah, saya mau sampaikan pada kesempatan ini penolong yang sepadan, ubah penghakiman menjadi nasihat. Ganti kata-kata kita. Amsal 31 ayat yang ke-26 mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Daripada kita menghakimi anak kita, daripada kita menghakimi suami kita, kenapa kita tidak ubah dengan berkata, nak, nilaimu tidak cukup baik. Mari belajar lebih giat lagi. Mari tingkatkan kerajinanmu untuk membaca pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Nak, kamu bisa, kamu mampu. Ayo, kamu tidak bodoh, kamu pandai. Atau suami kita, Pak, apapun cara kita memanggilnya begitu ya. Ayo semangat, jangan nanti dia pulang, mungkin penghasilan tidak seperti biasanya. Oh dasar kamu pemalas, dasar kamu suami tidak tahu untung dan lain sebagainya. Jangan seperti itu penolong yang sepadan. Tetapi ubah menjadi nasihat. Oh mungkin coba papa cari lagi alternatif. Coba papa cari lagi kemungkinan yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga kita. Saya percaya tidak ada segala sesuatu yang tidak bisa dibahas dengan baik. Tidak bisa dibicarakan dengan baik. Dan kalau kita menjadi orang yang demikian, lemah lembut dalam perkataan kita, maka orang-orang akan dekat sama kita, akan menyukai kita. Anak-anak tidak akan menjadi takut kepada kita. Suami kita tidak menjadi tidak nyaman dengan kita. Untuk itu pastikan kita menjadi pribadi yang lemah lembut, terutama lewat perkataan kita. Sampai di sini kebersamaan kita, pemirsa Pijar TV, penonton setia program Penolong yang Sepadan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode yang lainnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.